baik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya, supaya kita dalam keadaan bersih dan sehat melakukan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau cek kehadirannya dulu nih. Siapa di sini yang gak hadir? Hanifah, dia kenapa? Oh, sakit. Baiklah, semoga Hanifah cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama kita lagi untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberitahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menjelaskan konsep tentang perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda. Yang kedua, dengan menunjukkan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu perubahan wujud benda. Nah, di sini Ibu mau tanya, apa sih perubahan wujud benda itu? Siapa tahu apa itu perubahan wujud benda? Sepertinya masih banyak di antara kalian yang tidak mengetahui apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan benda, suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Perubahan wujud benda itu sendiri mempunyai 6 jenis-jenis perubahan. Yang pertama membeku, yang kedua itu mencair, dan yang ketiga itu menguap, yang keempat itu mengembun, dan yang kelima itu menyublim, dan yang terakhir yaitu mengkristal. Apa sih itu membeku? Nah, anak-anak, apa itu membeku? Membeku adalah perubahan zat cair menjadi padat. Contohnya lilin. Apalagi? Ya benar, lilin. Kapur barus. Ya benar. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan benda padat menjadi cair. Contohnya apa? Ya benar, ketika kita makan es krim di ruangan terbuka atau di bawah sinar matahari, dia akan mengalami perubahan mencair, yaitu esnya lama-kelamaan akan meleleh. Yang ketiga itu menguap. Menguap adalah perubahan air menjadi gas, sedangkan mengembun perubahan gas menjadi air. Dan sedangkan menyublim yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya seperti pewangi ruangan. Yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan gas menjadi padat. Contohnya freezer. Sebelum kita melakukan pengamatan, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat wujud benda. Yang pertama, sifat benda padat. 1. Bentuknya tetap, tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuknya dapat diubah dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, mempunyai berat atau massa. Sedangkan sifat-sifat cair, 1. Bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, menempati ruang dan menekan ke segala cara. Yang ketiga, mempunyai berat dan massa. Dan yang terakhir, menyerap melalui sela-sela kecil dan mengalir ke tempat lebih rendah. Sedangkan sifat-sifat gas yaitu bentuknya dapat berubah sesuai tempat yang diisinya. Yang kedua, menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, mempunyai massa. Nah, sebelum kita melakukan percobaan atau pengamatan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan contoh yaitu lilin. Ini adalah sebuah lilin. Lilin itu termasuk benda padat, benar. Benda lilin apabila dipanaskan akan mengalami perubahan, yaitu mencair. Benar sekali, mencair. Dan apabila es yang
kita keluarkan dari sebuah kulkas, dia akan juga mengalami perubahan, yaitu mencair. Dan apabila air biasa kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan mengalami perubahan, yaitu membeku. Ya, benar, membeku. Agar lebih paham, kita akan melakukan pengamatan. Kita perlu menyediakan beberapa bahan, yaitu seperti lilin, kapur barus, mentega, es batu, dan jangan lupa sediakan air panas. Di sini kita akan melakukan percobaannya. Sebelum kita melakukan pengamatan pada hari ini, jangan lupa sediakan alat dan bahannya dulu ya. Pertama-tama kita nyalakan lilinnya. Kita amati apakah terjadi perubahan pada lilin tersebut. Bisa kita lihat lilin ini akan mengalami perubahan. Perubahan apa sih yang dialami lilin ini? Ya, benar sekali, mencair. Lilin ini akan mengalami perubahan, yaitu mencair. Contohnya seperti kapur barus. Kapur barus ini apabila kita panaskan dalam beberapa saat, dia akan mengalami perubahan. Perubahan apa yang akan dialami kapur barus tersebut? Ya, benar, mencair. Kapur barus ini akan mengalami perubahan, yaitu mencair. Seperti yang kita lihat, kapur barusnya sudah mengalami perubahan. Ya, seperti bisa dilihat anak-anak, kapur barus ini sudah mengalami perubahan, yaitu mencair. Dia sudah mengalami perubahan mencair. Dia sudah mencair. Begitupun dengan mentega. Apabila kita panaskan ataupun kita letakkan dalam sebuah ruangan terbuka, dia akan mengalami perubahan, yaitu perubahan mencair. Mentega, lilin, kapur barus itu merupakan benda padat, dan apabila kita panaskan, kita letakkan di ruangan terbuka, dia akan mengalami perubahan, yaitu mencair. Contoh lainnya perubahan mencair itu banyak sekali. Siapa yang tahu contoh lainnya apa? Ya, benar sekali, es krim. Apabila kita makan es krim di ruangan terbuka, lama-kelamaan es krim tersebut akan mengalami perubahan, yaitu perubahannya dia akan meleleh atau mencair karena berada di ruangan terbuka. Bisa dilihat, dia sudah mentega yang tadi pertama membeku karena kita panaskan mengalami perubahan, yaitu mencair. Dan untuk contoh lainnya bisa kita lihat, ini adalah gelas dan ini adalah es batu. Kita akan melakukan perubahan, yaitu mengembung atau bisa juga disebut dengan melakukan perubahan mencair. Es batu ini merupakan benda padat. Nah, kita masukkan ke dalam gelas. Kita amati perubahan apa yang terjadi pada es batu tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu es batu mengalami perubahan, kita akan menuangkan air panas ini ke dalam gelas.
kita lihat, pada pinggir-pinggir gelas ini mengalami bintik-bintik kecil. Yang terlihat seperti pada gelas ini adalah merupakan perubahan jenis mengembun. Kenapa mengembun? Karena perubahan gas menjadi cair. Contoh lainnya seperti es batu. Es batu ini bisa kita lihat di pinggir-pinggirnya ini sudah terlihat bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil, dan di ini bisa disebut dengan perubahan mengembun, jenis mengembun. Dan kita lihat air dari es batu yang meleleh ini bisa disebut dengan mencair, perubahan mencair. Nah, anak-anak, dari pengamatan kita pada pagi hari ini, kita bisa mengetahui contoh-contoh atau benda-benda apa yang bisa mengalami perubahan padat menjadi cair, cair menjadi padat, dan begitupun dengan menguap. Nah, sampai setelah kita melakukan pengamatan tadi, Ibu akan membagikan kertas-kertas ini kepada kalian semua agar kalian dan Ibu akan membentuk sebuah kelompok untuk kalian melakukan percobaan agar kalian lebih paham lagi. Setelah Ibu bagikan kertas-kertas tersebut, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa berguna bagi kita ke depannya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa selalu mematuhi peraturan protokol, yaitu dengan menggunakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apabila ingin melakukan aktivitas di luar, jangan lupa mematuhi protokol. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.